Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita waktu, kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengkaji, untuk belajar Islam lebih jauh lagi, untuk saling kita mengingatkan juga. Dan Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke dalam 16 Zulkaidah. Ya sekitar 14 hari lagi, 13 hari lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Ya bulan Zulhijjah makanya temanya agak sedikit memanggil kita yaitu 10 hari emas untuk pemburu surga, Masya Allah. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu, Masya Allah, banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk ngisi koper, kata Ustadz. Ya, Insya Allah. ngisi koper. Jadi lebih hebat lagi katanya daripada 10 akhir Ramadan ya. Jadi mari kita untuk, walaupun sudah berulang, tapi karena ini amal ibadahnya setahun sekali, mungkin perlu kita diingatkan lagi oleh Ustadz. Sehingga kita bisa memaksimalkan ya 10 Zulhijjah kita nih 1 sampai 10-nya pada tahun ini ya, karena boleh jadi mana tahu kita tahun depan nggak ketemu lagi ya Pak Zen ya dengan bulan Zulhijjah ya, mana tahu ini bulan Zulhijjah terakhir kita. Jadi silakan Ustadz kita coba kaji kembali mengenai amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat peserta taklim virtual HKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau nyebut ke HKI pelan-pelan saya takut kebalik KHI. Malum lagi berhubungan banyak hukum-hukum KHI, jadi jangan sampai terbalik ucapannya. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul akan mempersiapkan diri dan meraih istiqomah dan juga husnul khotimah di akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita mampu dan berharap kita mampu untuk berkudah pada Rasulullah SAW dengan harapan agar Allah nantiasa menganugerahkan kesempatan kita untuk surga bersama Rasul nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mazhar tadi, jadi tema sentralnya itu 10 hari yang istimewa yang emas gitu ya. Kenapa emas? Karena banyak keutamaan pada 10 hari awal-awal dari bulan Zulhijjah. Dan pengertian 10 hari awal itu juga masuk dalam sumpah Allah yang dikatakan apa namanya walayalin ashr. Jadi Allah juga ketika bersumpah dengan 10 malam akhir, 10 malam itu ditafsirkan juga awal bulan-bulan Zulhijjah ini. Nah, saya lebih mengerucut dalam pembahasannya saya katakan beberapa amaliyah sunnah menjelang Idul Adha. Jadi bukan hanya Idul Adhanya, tapi menjelang Idul Adhanya itu ada beberapa amaliyah sunnah. Gitu. Memang kita bahwasanya ini bukan hal yang wajib. Tapi kalau ya kita sebagai orang yang bersiap-siap diri menyongsong akhir hayat kita, sudah sewajarnya kita harus mengumpulkan khazanah-khazanah pahala yang begitu besar. Nah, kenapa itu perlu? Karena kita perlu meraih derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Gitu. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan tentang keutamaan di surga nanti, diantaranya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, itu kelebihannya diberikan tingkatan kebaikan 100 derajat
di surga nanti. Ketimbang orang-orang yang meninggal, yang wafat tidak di jalan Allah. Nah ini makanya berat. Nah, sehingga kita tafsirkan kata jihad fisabilillah ini bisa dengan harta kita, dengan jiwa kita, bahkan di dalam berjuang dalam bisa isinya al-mumasalah, ada keseimbangan. Jadi kalau kita diserang dari luar oleh dunia kekufuran dengan teknologi, maka cara berjuangnya juga dengan teknologi. Kalau kita diserang dengan senjata, melawan senjata, dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dengan kita katakan bagaimana ketika kita ingin meraih kebaikan yang banyak, maka salah satunya kita harus kejar hal-hal yang sunnah ini. Apalagi usia-usia lanjut, memaksimalkan amal ibadah, jangan hanya berhenti pada ibadah mahdoh yang sifatnya wajib saja. Nanti banyak hal-hal yang sunnah yang itu untuk memenuhi dan juga untuk menyempurnakan timbangan koper-koper kita menuju akhirat. Nah, maka dengan usaha implementasi sunnah-sunnah Rasul yang al-mufaddolah yang diutamakan. Jadi kata mufaddolah bisa berarti kata fuduliyah, bisa kata al-fadl, keutamaan. Kalau fuduliyah artinya sunnah-sunnah yang memang tidak menjadi ketentuan wajib, tapi menjadi istimewa dipandang itu. Makanya ada kata fadailul a'mal. Jadi fadilah, terutama dalam kita beramal soleh. Inilah yang akan menjadi konsentrasi kita dalam membahas tema sentral yang Pak Mazhar sampaikan itu, meraih 10 hari yang merupakan emas bagi kita meraih kebaikan dari Allah SWT itu. Nah, kemudian apa definisi amaliyah sunnah ini? Seringkali kita memahami kata-kata amaliyah sunnah itu, yang kita katakan itu amal-amal yang Rasul kerjakan saja. Nah, padahal kita harus pahami bahwasanya apa itu amaliyah sunnah, amaliyah kita, amal-amal kita yang berpotensi pahala itu namanya amaliyah sunnah. Contoh umpamanya, kita makan di malam hari, hukumnya apa? Kan biasa-biasa saja, mubah. Tapi manakala kita niatkan untuk sahur agar bisa besok berpuasa, maka berubah hukumnya menjadi makan yang bernilai pahala. Kenapa? Sunnah sifatnya. Apalagi di bulan Ramadan jelas tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Padahal intinya sama, makan juga. Gara-gara niatnya dan pola yang berbeda, maka melahirkan nilai yang berbeda pula. Nah, sehingga kita amali yang di sini langsung kata amal yang berarti dari kata amal yang berarti berbuat atau bekerja. Itu melakukan gerakan-gerakan oleh anggota badan yang melahirkan suatu manfaat tertentu. Jadi kita harus lihat amal kita ini atau gerakan kita ini melahirkan manfaat tertentu enggak? Kalau ada manfaat tertentu berarti itu belum menjadi amal dalam pandangan Islam. Contohnya orang ketika sakit, sudah koma, tiba-tiba kita jenguk, kita lihat kok tangannya bergerak. Nah, kita bilang, oh sudah mulai beraktivitas. Tapi belum beramal. Kenapa? Karena gerakannya itu sudah memberikan manfaat apapun, baik dalam dirinya ataupun untuk orang lain. Tapi kalau amal, kumpulan aktivitas itu diramu sedemikian rupa, maka melahirkan manfaat sesuatu yang terbaik. Ini kita lihat tinggal kualitasnya. Apakah manfaatnya hanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau diri sendiri berarti sebatas manfaat yang dia rasakan, orang lain tidak menikmati. Tapi kalau kita gerakan sesuatu, tubuh kita ini memberikan manfaat orang lain, maka namanya amal yang berpotensi kualitas pahala yang lebih besar. Sehingga kata Rasul dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat pada manusia yang lainnya. Ini definisi amal. Adapun as-sunnah di sini, itulah suatu hukum yang berdampak kepada pahala di sisi Allah. Jadi sunnah ini bukan sunnah berarti yang Rasul kerjakan saja, tapi semua yang berdampak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-Taubah 105 Allah nyatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan dan menyuruh pada manusia, terutama yang beriman, kata Allah apa? I'malu. Beramalah kalian.
artinya berbuatlah kalian, bergeraklah kalian. Makanya sebagai tanda kehidupan seseorang ketika ada gerakan-gerakan. Nah ini gerakan ini diatur dalam syariat. Kata Allah, wa qul i'malu, beramalah kalian, amalnya bagaimana gitu. Yang amal sifatnya fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Itu satu amal yang kita sadar amal tersebut dipantau, dinilai oleh 3 hal. Pertama, oleh Allah, berarti kita mengikuti tuntunan wahyunya. Yang kedua, wa rasuluhu, juga yang dicontohkan, dituntun oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wal mu'minun, yang banyak orang mukmin juga. Makanya kita katakan amal soleh itu dan amal yang sunnah adalah amal yang memiliki 3 kriteria ini. Kita sadar bahwa amal kita dinilai oleh Allah, maka tidak mungkin kita berdusta, tidak mungkin kita nyelinap, kalau kita sadar amal kita dinilai sama Allah. Yang kedua, wa rasuluhu, rasulnya. Berarti kita sadar Rasul memberikan contoh pada kita dengan amal yang praktis. Walaupun nanti kita perlu memahami apa yang disebut dengan contoh Rasul itu. Karena ketika bicara hadis, sunnah dikatakan ma sodaron Rasulillah qaulan wa fi'lan wa takriran. Baik itu perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan Rasul, itu namanya sunnah atau hadis. Yang ketiga baru wal mukminun, berarti apa yang orang mukmin nilai juga bagian dari tuntunan yang akan melahirkan sebuah pahala. Karena hakikatnya kata Allah, Pak, wadzakir fa inna zikra tanfa'ul mukminin. Nah, ayat ini memerintahkan kita sebagai seorang mukmin berikan peringatan, artinya teguran, kemudian islah dan juga perbaikan kepada siapa? Kepada orang mukmin. Karena bagi orang mukmin peringatan sangat bermanfaat untuk mengoreksi dan untuk memperbaiki segala amal perbuatan. Nah, ciri amal inilah yang dikatakan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan akan dikembalikan dipermohon kepada zat yang maha mengetahui alam gaib dan alam nyata, itu Allah. Sehingga Allah nanti payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan tampilkan, tayangkan amal kita itu di sisi Allah nanti. Ini kita sebut dengan kata-kata amalia-amalia yang sunnah, yang berpotensi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amal seorang mukmin harus sesuai dengan pantauan aturan Allah, Rasulnya, dan juga orang mukmin semuanya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam sebuah ungkapannya. Apa kata beliau? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Bahkan di riwayat lain dikatakan ma ra'al mu'minuna khairan fahuwa indallahi khairun. Ini bukan hadis, tapi ini merupakan qaulus sahabi. Sehingga ini bagian dari ijma, bahwa kata ijma di sini menggambarkan tentang kesimpulan yang mereka pahami apa yang Rasul contohkan pada mereka semua. Karenanya sahabat Nabi seyogianya seorang atau manusia yang paling layak untuk memberikan kesimpulan syariat itu. Karena mereka hidup berdampingan dengan Rasulullah sebagai pembawa syariat, dan mereka melihat bagaimana perilaku Rasulullah SAW sebagai teman dan sahabat dalam kehidupan, sekaligus sebagai contoh teladan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka itu. Makanya betul dikatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa ketika aku masih hidup, summaladzina yalunahum. Maka Rasul sampaikan 3 masa kebaikan masa itu kehidupan umat Islam. Pertama, masa Rasul masih hidup para sahabat berarti. Yang kedua, masa tabi'in. Yang ketiga, masa atba'ut tabi'in. Maka mereka-mereka itulah yang dapat jaminan kebaikan hidupnya. Berarti pada saat itu 3 masa generasi ini layak untuk memahami syariat secara sempurna. Karena silsilahnya, sanadnya nyambung langsung pada Rasulullah SAW. Ini terkait dengan amaliyah sunnah. Adapun menyangkut kepada amaliyah sunnah yang menjelang Idul Adha ini, dasarnya apa? Kita lihat tentang keutamaan bulan-bulan ini yang identik dengan bulan haji. Nah, ini kita lihat dalam surat
Al-Baqarah Allah katakan dari mulai ayat 197, kemudian 198 dan 201. Allah nyatakan dalam firman di situ al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Jadi yang disebut dengan bulan-bulan haji ini dari mulai apa? Bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 3 bulan turut-turut bulan haji. Kenapa disebut demikian? Karena ini bulan yang istimewa. Makanya nanti kita akan amaliyah yang sunnah itu yang terkerjakan bukan hanya setelah sampai tanggal 1 Zulhijjah saja. Dari sekarang pun juga ada istimewa amal kita ini sejak bulan Syawal. Karena menyangkut pada rentetan dari kebaikan bulan haji ini. Sehingga kata Allah, faman farada fihinal hajja. Barang siapa pada bulan tersebut ditakdirkan untuk berhaji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka janganlah berkata-kata ropas atau berbuat ropas, berlaku usuk atau fasik, dan juga jangan selalu berkelahi atau bertengkar dalam haji. Nah ini artinya apa? Karena diwajibkan haji saat itu, makanya kita mengambil ibrahnya. Baginda haji bagaimana? Menyempurnakannya dengan mengikuti larangan tersebut. Artinya tidak banyak berbuat ropas, tidak berpasing, juga jangan selalu bersengketa terus. Kenapa demikian? Karena kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Karena apa yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan, Allah pasti akan menilainya perbuatan itu. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaqunil albab. Khususnya haji ini untuk berbekal dengan ketakwaan agar sempurna hajinya. Nah, pertanyaan ayat berikutnya menggambarkan bagaimana dalam ibadah haji ini tidak hanya amaliyah haji mahdoh saja. Ada nilai-nilai amalat yang beliau lakukan atau mereka lakukan untuk meraih keutamaan dari Allah. Sehingga kata Allah, laisa alaikum junahun antabtagu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa bagi untuk mencari karunia Allah, baik dengan berdagang ataupun dengan macam-macam tindakan ilmu amalat lainnya. Yang jelas mereka mengisi kehidupan selama bulan-bulan haji tersebut. Nah, singkat cerita, akhir ayat mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, targetnya adalah agar kita ini dapat meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan lebih dari itu, terbebas dari siksa api neraka. Kenapa? Karena ayat sebelumnya itu digambarkan Allah Ta'ala, di antara manusia ada yang hanya yang dapat nikmat dunia saja. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang hanya berharap kenikmatan dunia dan mereka tidak berharap kebaikan-kebaikan akhirat sehingga tidak ada jatahnya di akhirat nanti. Itu bukan tipikal kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin maka doa sapu jagatnya adalah mencari kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat plus bebas dari api neraka itu. Ini dasar utamanya tentang beberapa keutamaan amal yang kita kerjakan yang itu menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Kemudian Rasul SAW menjelaskan sebuah amal ketika menjelang Idul Kurban. Apa yang Rasul sampaikan sebagai motivasi bagi kita? An Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aisyah memberikan hadis Nabi dan Rasul bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan. Tidak ada amal seorang manusia atau anak Adam yang dikerjakan pada hari nahar, sebuah amalan, sebuah perbuatan ahabba ilallahi azza wa jalla, yang Allah lebih cintai bila amal tersebut ketimbang apa? Min hiraqatid dam, kecuali orang yang mampu mengalirkan darah. Ini sebagai bentuk syariat bahwa amal yang paling baik di bulan-bulan Dzulhijjah ini ketika kita mampu menghadiri hewan kurban untuk disembelih pada hari nahar. Kenapa itu penting? Kata Rasulullah, wa innahu latati yaumal qiyamah, akan datang menjadi saksi hari kiamat nanti binatang kurban kita sembelih bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dengan kulit-kulitnya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya. Jadi semua yang ada pada binatang kurban tersebut menjadi saksi kebaikan kita yang kita sembelih pada hari nahar itu. Bahkan apa? Wa inna dama, sungguh darah pun layak minallahi azza wa jalla
bimakanin qabla an yaqa 'alal ard. Bahkan darahnya binatang kurban itu sebelum jatuh ke tanah Allah sudah terima di sisinya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena merupakan salah satu bentuk upaya motivasi orang mukmin berkurban karena Allah. Menyembelih kurban karena Allah. Bukan diniatkan untuk yang lainnya, apalagi sesembahan yang lain. Maka Rasul nasihati kita, kata fatibu biha nafsan. Maka bersihkanlah jiwa kita, bersihkanlah diri kita untuk tulus menghadirkan hewan kurban dan disembelih pada hari kurban itu. Ini yang paling utama, paling puncaknya. Emang ini sunnah sifatnya. Kenapa sunnah? Karena bagi yang mereka tidak mampu mengerjakan, tidak berdosa. Tapi kalau mereka mampu dan tidak mengerjakan, maka kata Rasul, jangan dekati tempat sholatku dan jangan menganggap umatku terbaik. Ini terkait dengan motivasinya, bahwa hari-hari itulah hari yang paling istimewa bagi kita semua. Nah yang kedua, berkaitan masalah bagaimana larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah menyikapi hari Idul Kurban itu. An Ummi Salamah an Nabi SAW qala, dari Ummu Salamah Rasul bersabda. Apa sabdanya? Idza dakhalatil asyru, jika sudah datang 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti awal Dzulhijjah ini yang konon 14 hari lagi. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian berkeinginan atau bercita untuk menyembelih kurban pada saat itu. Apa yang harus dilakukan? Fala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'a. Maka jangan dia sentuh rambutnya, maksudnya dia cukur rambutnya dan juga kulitnya itu, termasuk motong seterusnya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan satu larangan, upaya bagi kita memahami rahasia ini agar dibersihkan tubuh dan anggota tubuh kita itu sejalan dengan dibersihkannya daging kurban kita atau hewan kurban itu. Ini menggambarkan keistimewaan-keistimewaan. Memang sifatnya sunnah. Tapi lagi kita kerjakan, Allah akan lipat gandakan pahalanya pada saat itu. Karena kita punya dasar syariatnya ini. Bahkan secara umum dikatakan juga mamin ayamin, tidak ada hari-hari yang berlalu al amalu soleh fiha ahabba ilallah min hadil ayam. Amal soleh pada hari itu lebih dicintai sama Allah ketimbang hari ini. Itu yakni ayamul ashr, itu hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Sahabat berkata, qalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah. Ya Rasul, bagaimana hukumnya dengan jihad fisabilillah? Kata Rasul, qala walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Tidak utama pada saat itu. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in, rahul Bukhari. Kecuali orang yang keluar dari rumah untuk berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, sehingga tidak kembali lagi kecuali namanya saja. Kenapa menjadi istimewa dan tidak ada tandingannya? Karena orang yang berjihad seperti ini tidak akan melahirkan potensi riya berikutnya. Kalau orang sudah berjuang, berjalan di jalan Allah SWT dan ternyata dia menang, kembali berhasil hidup, biasanya muncul perasaan-perasaan bangga, perasaan-perasaan sombong, mengatakan, oh alhamdulillah saya sudah ikut jihad dan berhasil. Nah, maka ketika itu terjadi, menggoreskan dan meruntuhkan pahala-pahala jihadnya. Tapi yang berjihad dengan harta jiwanya, kemudian dia wafat dan syahid saat itu, nggak ada potensi yang seperti tadi, kebanggaan itu muncul di dunia ini. Jadi kembali kita katakan intinya, amal-amal yang kita kerjakan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu potensi amal yang bebas dari segala unsur riya dan sebagainya. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya kita harus menjaga dan kita memahami sejauh mana sebenarnya potensi amal ini membuat kita itu masuk dalam kategori amalia sunnah yang mendapatkan janji pahala Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Ini dasar syariahnya. Sekarang ada beberapa contoh dari amal-amal sunnah ini. Ada yang bersifat mahdhah dan juga ada yang bersifat muamalah. Yang bersifat mahdhah artinya ini semuanya mutlak urusannya dengan Allah, nggak ada sangkut paut dengan manusia. Artinya mahdhah di sini nggak usah kita ukur dengan logika kita, nggak nyambung. Tapi ukurannya adalah dengan keyakinan hati kita.
Makanya iman kepada Allah bersifat mahdoh. Iman kepada takdir bersifat mahdoh. Iman pada hari akhir bersifat mahdoh. Iman kepada malaikat bersifat mahdoh. Kita nggak usah ukur dengan logika kita. Sehingga jangan pernah kita gambarkan, oh malaikat itu kalau datang begini begitu. Nggak bisa. Kita kenal malaikat dengan sesuatu kenapa? Karena Nabi yang menceritakan. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat dengan mata kalau beliau. Sehingga Rasulullah katakan manakala beliau sedang ada di Gua Hiro, turun Jibril dari Rasulullah SAW, Rasul gambarkan Jibril itu yang ngepakkan sayapnya itu menutupi langit bumi semua. Itu apa namanya pandangan Rasulullah terhadap malaikat tersebut. Nah, ketika Isra Mi'raj kata Jibril, ya Muhammad, bahwa malaikat Mikail itu lebih besar dariku. Coba nggak bisa dibayangkan. Kenapa? Itu bersifat gaib. Makanya kita menerimanya bukan dengan akal kita, nggak nyambung. Bahkan ada sebuah dulu diskusi gitu kan di kalangan para mahasiswa. Mereka mungkin merasa lebih kritis gitu kan, lebih apa namanya ya yang nggak memahami ilmu dengan benar, gitu. Sehingga ketika kita menafsirkan surat Al-Fil, kan itu ada ayat yang menjelaskan tentang apa namanya bahwa burung ababil itu membawa batu sijil, tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, ketika Allah jelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya burung-burung ababil yang itu merupakan malaikat membawa batu dari kerak neraka, dilempar dan bergajah itu gosong semuanya. Akhirnya apa? Nah, masuk yang kritis mengatakan, gimana batu dianggap panas? Buktinya kok burung ababil tidak terbakar bahwa itu. Ini kita kenapa? Nalar akal kita itu nggak bisa diterima. Karena yang dimaksud ababil lah para malaikat yang Allah anugerahkan kemampuan begitu rupa. Dan sijil merupakan kerak neraka yang mungkin dipegang malaikat adem, sejuk, tapi melemparkan kepada bergajah habis hangus semuanya. Jadi kita kata makanya bersifat mahdo itu sesuatu yang tidak usah kita beratkan pemikirannya bagaimana dengan akal sanubari kita ini. Maka kembali pada hati kita semuanya. Maka contoh, apa contoh amalia mahdo yang bersifat sunnah ini? Yang pertama, berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jangan apa sih istimewanya? Bukan tiap hari itu sama, memang. Tapi ketika Allah katakan dengan Rasulnya ini utama 10 awal, maka berpuasa nggak usah dipikirkan dengan akal kita. Allah yang berhak, yang lipat gandakan semuanya itu. Itu yang pertama. Puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tinggal kita pahami bahwasanya yang namanya berpuasa itu di 10 hari awal ini tergantung kemampuan kita. Utamanya kita sejak tanggal 1 datang boleh berpuasa sunnah saat itu. Sampai kapan? Boleh sampai 9 hari berturut-turut. Karena sifatnya umum kata Rasulullah. Berpuasa di 10 hari awal. Minimal kalau tidak mampu 10 hari, ya 9 hari, ya 7 hari, nggak mampu 5 hari, nggak mampu 2 hari, nggak mampu 1 hari. Minimal kapan? Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang disebut dengan hari Arafah. Mampu 10-9 Dzulhijjah, tambah lagi 1 hari berikutnya, hari Tarwiyah 8. Silakan keutamaan berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang kedua, dan menahan tidak mencukur rambut serta memotong kuku bagi yang akan berkurban. Tidak logis gitu kan, maka jangan diukur dengan logika kita. Ini namanya bersifat mahdoh. Ikuti aja, nggak usah banyak kita bertanya, kenapa sih begini, kenapa begitu. Maka kalau kita lihat Imam Ghazali menafsirkannya apa? Karena sebaik-baik kita merawat tubuh kita itu, kita bersihkan, kita lepaskan bagian tubuh kita di saat dalam keadaan bersih. Kapan bersihnya anggota tubuh kita itu? Ketika kita menghadirkan hewan kurban dan kita sembelih, maka bersih, hewannya bersih, dan diri kita jadi bersih juga. Maka baru silakan untuk dipotong rambutnya, dipotong kukunya, dicukur rambutnya itu. Begitulah seterusnya. Itu sebuah penafsiran dari Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena untuk memadukan antara kemampuan akal dan hati mencerna hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak beristighfar dan berzikir serta bersedekah.
Kenapa 3 hal ini? Karena ketiga-tiganya dalam rangka kita menghapus dosa kita semua. Istighfar jelas-jelas mohon ampun. Berarti kita merasa berdosa, kita mohon ampun, Allah akan ampuni. Karena Allah tidak akan meninggalkan hambanya ketika beristighfar dengan siprol yadain, begitu saja. Allah akan memberikan pengampunan dalam apa yang diminta oleh hambanya itu. Berzikir juga bagian dari mohon ampun pada Allah. Kenapa? Dengan kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Allah mengingat kita, akan sayang pada kita. Maka kalau sayang, akan diampuni dosa kita semua. Dan termasuk yang ketiga, bersedekah sudah menjadi kata kuncinya. Mereka as-shadaqatu tutfi'ul khati'at kama tutfi'ul ma'an nar. Sedekah bisa menghapus dosa-dosa sebagaimana api atau sebagaimana air memadamkan api. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, menjelang 10 awal bulan Dzulhijjah ini dan termasuk bulan Dzulhijjah tersebut, maka amal yang utama yang sunnah adalah kita banyak beristighfar, banyak berzikir, dan banyak bersedekah. Lagi-lagi ini keistimewaan yang kita katakan menjadi sebuah prestasi kita untuk meraih kelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling utama juga di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini itu menghadirkan hewan kurban yang terbaik. Sampai-sampai Allah SWT jadikan al-badanah itu yang merupakan onta yang siap disembelih. Kalau bahasa saya al-badanah onta yang gemoy. Ini onta yang gemuk, yang sudah cukup umur, sehat, dan dagingnya banyak. Nah, ini namanya al-badanah. Kemudian al-kabsul akron, itu kambing kibas yang bertanduk. Kenapa? Sebagai kambing yang sehat, yang segar. Kalau di kita mungkin bisa lihat ada namanya domba Garut. Nah, itu yang tanduknya panjang, kuat, dan lehernya kuat. Kenapa? Karena selalu berkelahi. Sehingga apa? Gambarannya al-kabsul akron. Jadi Nabi senang berkorban hal itu. Bahkan ketika sejarah awal mula Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putra beliau yaitu Ismail, maka tidak jadi dengan putranya itu, Allah turunkan 2 kapsul akron ini. Sehingga apa gambarannya yang istimewa yaitu kambing yang tadi bertanduk dan juga sehat, kuat dan sebagainya. Kenapa? Karena pasti harganya lebih mahal dari kambing-kambing lain seperti kambing kacang dan seterusnya itu. Ini kita katakan amaliyah yang sunnah, yang bersifat mahdoh, menjelang datangnya Idul Adha pada ayamun nahar itu, hari-hari penyembelihan hewan kurban. Ada yang bersifat mu'alla, pertama melakukan perdamaian jika memiliki musuh. Tetap bahwasanya bulan Dzulhijjah dan Dzulqa'dah merupakan Ashharul Hurum. Jadi bulan yang memuliakan. Di mana keistimewaan kita di bulan yang memuliakan, kita harus melakukan musolahatul a'da, berdamai dengan musuh. Makanya ada pertanyaan kemarin itu, ketika pertanyaannya, Ustadz, kenapa Amerika ini gencatan senjata dengan Iran? Apakah ini menghormati bulan Muharram atau bulan-bulan yang Allah memuliakan? Ini bukan urusan masalah menghormati bulan, tapi Amerika kehabisan stok rudal. Dia istirahat dulu, lagi ngumpulin. Sementara Iran siap untuk meluncurkan rudalnya selama 6 bulan ke depan. Jadi ini kadang bukan karena hubungannya masalah menghormati bulan Allah memuliakan itu. Ini maka dengan melakukan perdamaian jika memiliki musuh. Pertanyaan bagi kita, apakah kita punya musuh? Sementara kita sudah berdamai di bulan Syawal kemarin, bersilaturahim, saling maaf-maafkan gitu ya. Kalau masih ada, maka segala perdamaian pada bulan ini paling mulia ini. Bersedekah dengan harta terbaik, yaitu azas manfaat yang luas. Karena demikian rupa kita akan sedekah itu memang sifatnya sunnah dan istimewa. Akan lebih istimewa lagi kalau kita bersedekah dengan harta terbaik kita yang lebih banyak memberikan manfaat luas pada orang lain. Muncul pertanyaan, kira-kira sekarang yang dihebohkan oleh manusia apa yang mereka butuhkan tapi lagi naik harganya? Pertamax kan 19.000 berapa 600. Nah, jadi mungkin orang bisa bersedekah bagus, kenapa? Manfaatnya lebih banyak. Sekarang harga plastik udah naik. Nah, makanya boleh sedekah dengan plastik. Kenapa? Lagi dibutuhkan orang banyak.
Jadi intinya sesuatu yang kita pandang lebih manfaat bagi kita saat itu itulah merupakan bentuk sedekah yang terbaik. Kita kerjakan menjelang hal ini. Makanya kita kan ketika hari raya Idul Kurban, apa yang terbaik? Yaitu dengan daging kurban. Makanya orang ketika menyembelih kurban, boleh dibagi 3 kelompok. Boleh dia makan sebagai pengorban, dia sedekahkan kepada orang miskin, dan dia hadiahkan kepada orang kaya. Sehingga apa? Dalam bentuk sedekah secara umum dalam hal ini. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar, tanda kebahagiaan hidup. Kenapa? Karena Rasul memberikan isyarat bahwa tanda bahagianya seorang manusia itu ketika bangun di pagi hari, aman lingkungannya. Yang namanya aman berarti bersih. Kenapa bersih? Nggak ada ancaman penyakit, nggak ada ancaman-ancaman kotoran, dan ancaman bahaya-bahaya yang lainnya. Maka bersihkan lingkungan, sebagai tanda kebahagiaan itu. Maka alhamdulillah kalau kita lihat di lingkungan kita umumnya, mereka masalah sudah sadar membersihkan lingkungannya, ini tanda bahagia hidupnya itu. Nah tinggal tambah lagi 2, biar bisa menguasai dunia. Yaitu dia merasa aman di lingkungannya, kedua sehat afiat badannya, yang ketiga ada makan untuk hari itu untuk dinikmati, maka sudah menguasai dunia dan sisinya itu. Ini kita katakan yang bersifat muamalah kita kerjakan di bulan-bulan Allah muliakan ini. Dan juga tidak lupa cara sosial menghadirkan hewan kurban terbaik dan juga kontribusinya. Mungkin di antara kita ada yang nggak mampu, terhalang rezekinya pada saat ini, sehingga nggak bisa menghadirkan hewan kurban, maka kontribusinya dinilai kebaikan juga. Apa kontribusinya? Ikut jadi panitia kurban, ikut memasarkan semangat berkurban, ikut mengajak untuk berkurban. Ini bagian kontribusi. Kenapa ini apa? Mandala ala khairin, baru menunjukkan satu kebaikan, falahu ajru wa ajru man amila bih. Dia dapat 2 pahala malah. Pahala dia sendiri dan pahala orang yang mengerjakannya. Kebaikan tersebut. Nah, coba kita terapkan. Ini dalam rangka tadi mengisi koper-koper kita semuanya. Karena ya benar apa kata Pak Mazhar tadi, kita nggak yakin dan kita nggak bisa pastikan apakah tahun depan masih kita dapatkan lagi bulan-bulan seperti itu atau tidak. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimahullah, sebelum kita lanjutkan dengan masalah berikutnya, terutama berkaitan dengan peruntukan dalam menyembelih kurban ini. Ya, silakan kita buka dulu apa namanya diskusi kita. Mungkin ada tambahan-tambahan, masukan-masukan. Ini udah banyak para senior-senior. Ada senior saya, Dr. Kemas Akib. Baik, terima Silakan. kasih Ustadz. Silakan Bapak Ibu. Sebelum Ustadz lanjutkan ke slide berikutnya yang sudah beliau sampaikan, kalau ada tambahan atau komentar. Ustadz itu yang puasa 10 hari, 9 hari itu 1 sampai 9 gitu Ustadz Iya. ya. Nah, Eh, Mulainya kapan? itu maksudnya mulai tanggal 1 tentunya ya Bu Martin. iya. Eh, apakah harus 9 makanya pahalanya hebat atau mungkinnya Berlipat. atau Senin Kemis pada waktu 9 hari itu. Jadi Ya, saya udah lihat 4 hari itu bisa tuh. Jadi Senin Kemis terus Senin lagi terus Selasa tuh tanggal 9 Zulhijjah. ya. Ya. Jadi balik kita kan tadi, kalau menurut Imam Nawawi dalam hal ini ketika menjelaskan hadis tersebut, itu merupakan anjuran, motivasi untuk kita maksimalkan. Nah, ketika bisa maksimal 9 hari, ya minimal tadi 1 hari itu Arafah. Hmm. Masih kuat juga tambah 2 hari Tarwiyah. Masih kuat juga tambah Senin Kemisnya. Itu artinya apa? Banyak potensi itu. Makanya sebagian orang berpendapat karena di bulan Dzulhijjah ada kata-kata hari tasyrik, ya, 3 hari berturut-turut, 11, 12, 13, orang yang membiasakan diri untuk berpuasa Ayyamul Bid, kan berarti tanggal 13-nya terputus ya, terpotong. Makanya bisa digantikan nilainya dengan dia membiasakan diri berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu. Nilainya sama dengan Ayyamul Bid yang dia kerjakan. Itu prinsipnya. Nah, makanya kita tergantung usaha kita. Kalau kita biasa Senin Kemis silakan dapat 2 dan Kemisnya ya. Nah, terus tambah 2. lagi dengan 3 Senin Kemis Senin lagi. Kemis, berarti bisa 5 itu Tarwiyah Iya. dan Arafah. Oh, Tarwiyah itu tanggal berapa Ustaz? Selasa ya kalau nggak salah. Depan. Selasa tanggal 9.
Pasal 9, berarti Senin, udah Oh double ya, berarti jadi, Seninnya. jadi Senin itu bisa 3 pahala tuh, Nah, Tarwiyah, itu Senin. gabung jadi satu. Iya, iya. Ya, jadi itulah cara bijaksana kita menyikapi. Dan ini semuanya kenapa sunnah? Karena sunnah bukan berarti ukuran Rasul kerjakan saja. Rasul memberikan isyarat itu. Sahabat ada yang ngerjakan sebagainya. Maka tadi ketika Abdullah bin Abbas mengatakan maro al muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun. Apa yang dinilai orang muslim itu baik, menurut Allah pun baik pula sifatnya. Berarti berpahala kalau baik itu. Jadi itu prinsipnya. Ya. Nanti kita akan lihat tentang bagaimana ketika ada isu-isu ataupun pendapat bahwa Nabi tidak pernah berkorban dengan sapi. Kita akan lihat nanti hadisnya. Nah itu kalau gitu sekalian ini ada pertanyaan Bu Tina Mustafa di chat, Ustadz. Ya, Jadi gimana? lebih baik kurban kambing daripada sapi ya Ustadz. Nanti slide berikutnya. Oh, sekalian aja. Oke, ya, Sabar, baik, sabar. berikut Ibu Neti Said. Silakan Ibu Neti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Itu Ustadz kalau kita berkorban dengan kambing, kita niatkan dengan untuk seluruh keluarga gitu Ustadz. Nah, bagaimana dengan sapi gitu kan? Kita Ya, sepertiganya gitu satu bagian kan. Nah, ya, apakah bisa juga diniatkan buat seluruh keluarga gitu Ustadz? Dan ya, apakah itu bisa termasuk dengan almarhum keluarga gitu Ustadz? ya. Baik. Nanti dijawab setelah slide berikutnya Bu ya, biar Oh, nanti. berikutnya. Jadi untuk peruntukan nanti setelah ini. Tunggu. Ah, Ini kita baik. minta yang sudah disampaikan terlebih dahulu biar Dulu nggak sampaikan aja lompat dulu dulu. ya. Ya, Baik. Kalau nggak ada baru kita masuk. ya, Assalamualaikum. silakan masih ada Bapak Ibu? Mau tanya Pak Ustaz, Ya, Uni Silakan. silakan. itu tidak potong rambut dan kuku bagi Ya, yang akan berkorban itu mulai dari tanggal 1 itu ya Ustaz, betul. sampai korban. Betul. Dan tadi kan jangan ditanya apa logikanya, nggak masuk logika. Maka Imam Ghazali cuma hanya menafsirkan versi beliau sebagai sosok ulama yang memadukan antara ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu apa namanya, filsafat dengan ilmu kimia. Beliau padukan jadi satu. Baru menyimpulkan bahwa kenapa Rasul sadarkan seperti itu? Karena hakikat tubuh kita ini kita pisahkan dari tubuh kita, bagian tubuh kita ini sebenarnya dalam keadaan bersih. Nah, kita berkorban untuk membersihkan semua itu. Makanya kalau kita niat berkorban, maka dianjurkan untuk tidak menyentuh kukunya dan rambutnya. Rambut sama ini apa bulu-bulu yang di muka ini Iya, berapa? yang namanya Apa, rambut semua jenggot, bulu, Pak. semua Semua bulu. bulu. Oke. Mau bulu yang keriting kah, atau bulu yang dikuncir, silakan saja. Jadi orang Semuanya. hari pergi berkorban itu wajahnya semua udah semraut semua ya Ustaz harusnya. Semeraut, nanti pulang baru bersih dia. Dan ini perlu diingat juga, Bu. Ini kan kadang-kadang ada berpendapat begini. Jadi pengertian kata ayamun nahr itu kan dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Nah, untuk kita yang menyembelih kurban, untuk kita boleh bercukur dan juga motong kuku, itu bukan karena masuk harinya, tapi targetnya itu ketika kita hewan kurban kita sudah disembelih. Gitu. Jadi kalau makanya panitia kurban harus informasikan itu. Kalau ada yang nitip kurban gitu kan, di tempat kita bilang, maaf Ibu, ini hewan kurban sembelihnya pada hari kedua, baru kita informasikan. Jadi saya begitu, karena saya juga menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di Yayasan Yatim ini untuk didistribusikan kepada anak yatim dan makan bersama yatim. Gitu. Serta para doa apa. Dan saya menyembelihnya di hari kedua, karena hari pertama di masjid, hari kedua tempat saya. Jadi gitu. Jadi memotong rambut semua segala macam itu setelah apa? Hewan kurbannya Hewan kurban kita dipotong. dipotong gitu ya Ustaz ya. Ya, Oke. gitu. Ini satu ada lagi Bu Yanti dari chat ini Ustaz. ya, Mohon maaf ingin bertanya Pak Ustaz, apakah kalau membeli hewan kurban boleh ditawar gitu? Ya, bagus sekali nih. Ini sebagai dalil para penjual hewan kurban. Bahwa sebaik-baik kurban adalah yang terbaik. Kalau terbaik berarti termahal kan gitu ya. Mahal. Jadi yang pertama terbaik bukan termahalnya. Cuman itu konotasinya aja. Terbaik dia termahal. Belum tentu gitu. Artinya begini, kalau kita untuk penyembelihan kurban memang jangan ngeyel bahasanya. Mau ngeyel gimana? Pokoknya tinggal 1.000 aja ditawar terus. Udah 1.000 apa sih artinya gitu. Sampai nggak jadi. Kenapa Bu nggak jadi beli kambing? Mahal berapa Ustaz?
misalnya 3,5 juta. Di sana 3,4 juta, ya nanti 100.000 aja kayak jadi. Gitu. Jadi Lari lihat ke depan, nanti tempat jangan yang terlalu murah ngeyel, 100.000. jangan terlalu koret bin medit alias bulu gasiran. Gitu. Jadi bagian dari pengorbanan kita. Jadi intinya yang pilih yang terbaik itu. Gimana bentuk hewan terbaik? Nanti kita pada slide berikut gambarkan juga bahwa untuk kambing itu kan al-kabsul akron. Jadi kambing kibas yang bertanduk warnanya putih kehitam-hitaman. Nanti kita lihat banyak sejarah masalah seperti itu. Baik gitu ya saya kira. Baik, kita lanjut dulu Ustaz. Lanjut Ya. dulu ya. Ya. Nah ini kelanjutan dari bagian dalam muamalat menjadi panitia kurban harus berlaku adil dalam kurban. Nah, adil tadi kayak contohnya jualan hewan kurban harus adil, jangan memanfaatkan peluang dalam kesempitan. Benar. Iya. Dan Benar. sebagai panitia kurban mendistribusikan harus adil juga. Gimana adilnya? Lihat siapa yang berhak, tidak berhak. Tapi dalam hal ini semua berhak kecuali satu, orang non muslim tidak berhak. Makanya kalau dia ingin dapat bagian bukan dari panitia korban mintanya. Dia boleh minta tetangganya yang sudah dapat bagiannya tadi. Contohnya, saya jadi panitia dapat 2 bungkus. Karena saya minta tetangga orang non muslim, adalah saya hadiahkan untuk non muslim 1 bungkus. Jadi bukan dari bagian kurban, itu bagian daging pribadi saya. Gitu. Nah gitu caranya. Kenapa? Karena ini sifatnya ta'abudiyah, ibadah, taqarrub pada Allah. Seperti harta zakat, taqarrub pada Allah. Nggak bisa kita berikan bagian harta zakat kepada orang kafir. Karena mereka harus yang beriman, minimal mereka mu'alaf. Kemarin ada pertanyaan begini, boleh nggak atau sah nggak kalau ada dalam satu hewan kurban itu cuma sapi, mereka ikut di dalamnya, ternyata orang kafir ikut juga. Boleh aja saya bilang itu, nggak ngaruh dengan yang lain. Kenapa? Karena yang nggak boleh mereka mendapatkan bagiannya. Adapun untuk dia menyumbang, silakan urusan dia, nggak ada urusan dengan yang lain. Itu prinsipnya. Jadi ibarat begini, sering orang mengatakan, oh berarti Islam itu apa istilahnya dualisme gitu ya. Dualisme karena giran mendapat apa namanya sumbangan nerima, tapi nggak boleh memberikan sumbangan kepada mereka. Ini syariat namanya. Karena ini ibadah pada Allah SWT, kepada Allah. Itu terkait dengan berlaku adil dalam berkurban itu. Nah ini slide yang terakhir ini. Ketentuan peruntukan kurban. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kelompok. Karena individu. Dasarnya apa? An Qatadah. An Anas qala. Jadi dari Imam Anas berkata, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini akronaini. Jadi Rasul itu menyembelih selalu dengan 2 ekor kambing kibas yang bertanduk kedua-duanya. Kenapa 2? Rasul dalam doanya menyembelih pertama niat untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk umatnya yang sampai hayatnya tidak sempat menyembelih kurban. Bayangkan begitu cintanya Rasul pada umatnya. Maka dari kita katakan bahwa menyembelih kurban boleh diperwakil kepada siapapun atas nama siapapun, yang penting keikhlasan kita. Ini Rasul contohkan gimana cara Rasul lakukan. Zabahahuma biyadihi. Rasul sembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wakabbaro, membaca basmalah dan baca takbir. Dan sahabat melihat wawado'a rijlahu ala sifahihima. Ternyata Rasul menyembelih hewan kurban kambing itu, tangan kiri memegang kepalanya, kakinya itu ditempelkan ke punggung kambing tersebut sehingga nggak bergerak, tangan kanannya menyembelih. Jadi Rasul menyembelih kambing sendirian, gak ada yang bantuin. Makanya zaman Rasul nggak ada panitia kurban. Iya kan? Nggak ada panitia kurban. Kalau sekarang kita ramai jadi panitia kurban. Kenapa? Untuk memanage, untuk mengatur biar teratur. Karena kalau ngandelin per keluarga, kadang-kadang ada satu keluarga perempuan semua, boro-boro menyembelih, lihat darah takut. Nah, jadi kita pada Rasulullah mencontohkan menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini yang pertama. Jadi 2 kambing Rasul membiasakan diri. Bahkan bagi Rasulullah menyembelih kurban itu setiap bulan Dzulhijjah itu hukumnya wajib bagi beliau. Sehingga dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih kurban sepanjang hayatnya itu 63 ekor kambing.
sebagai isyarat bahwa usia beliau Hebatnya. 63 tahun. Nah, 63 sekarang tahun. kita evaluasi diri kita, siapa yang udah usia 70 tahun gitu ya. Nah, kira-kira sudahkah kita menyembelih 70 ekor kambing sebagai bentuk kurban kita? Jadi jangan menganggap kita mengikuti sunnah Rasul secara sempurna sebelum kita ikuti seperti ini pengorbanannya. Begitu besar. Itu yang masalah individual. Begitu pula begini. Anil Hakam an Khonas qala ra'aitu Aliyan yudahi bikabsaini. Akhirnya ketika sudah wafat, Ali melanjutkan menyembelih korban dengan 2 ekor kambing. Fakultu ma hadza. Imam Khonas bertanya, ya Ali, apa yang kau kerjakan hal ini? Faqala, beliau berkata, inna Rasulullah SAW awsani an udahiyya anhu. Karena Rasul berwasiat kepadaku untuk disembelihkan hewan kurbannya atas nama beliau. Karena Rasul memelihara ekor kambing selalu lebih 100 ekor. Lebih disembelih. Ketika korban, dua. Bahkan beliau tidak hanya 1 hari. Karena saat korban itu 4 hari berturut-turut. Bahkan riwayat mengatakan kalau 63 kali beliau menyembelih atau 63 ekor, berarti setahun minimal 21 ekor. Karena beliau hanya 3 tahun aja mengalami Idul Adha ini. Nah, ini contoh permasalahannya. Jadi sih kita katakan, sehingga ketika Ali tadi menyembelih 2 ekor kambing, ini sebagai wasiat dari Rasulullah. Sehingga apa? An udahiyya anhu, aku menyembelih atas nama beliau. Fa ana udahhi anhu, maka saya kerjakan menyembelih atas nama beliau itu. Nah, kemudian selain untuk dirinya juga dapat niatkan untuk orang lain walaupun sudah wafat. Nah, ini sifatnya individual. Jadi hukum dasarnya memang menyembelih kurban itu utamanya dengan kambing. Itu hukum asalnya. Karena zaman Nabi Ibrahim pun begitu. Ketika pertama mencariat kurban pada masa Ibrahim, kan beliau diperintahkan untuk menyembelih putra beliau, yaitu Ismail. Ternyata nggak mampu juga terlaksana hal itu, udah disembelih nggak mempan juga, nggak putus juga, mungkin kena nggak tega sebagainya. Maka akhirnya Allah turunkan 2 ekor kambing kibas. Kenapa 2 ekor? Sebagai isyarat pengorbanan sama Ibrahim, yang kedua pengorbanan atas nama Ismail. Inilah yang menjadi dasar kenapa peruntukannya satu yang untuk 1 orang individu. Ini kalau bicara masalah individual. Kalau sosial atau kelompok, An Ibni Abbas qala kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Kata beliau, kami pernah berjalan bersama Rasulullah satu perjalanan, yaitu ketika pulang perjalanan Hudaybiyah. Fahadara al-adha, ternyata masuk bulan Dzulhijjah atau Idul Adha pada saat itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan loh musafir, bukan di rumah. Apa yang dilakukan? Pastarokna fil jazuri asra. Jadi an asra. Jadi kami bersekutu berserikat pada 1 onta untuk 10 orang. Wal baqarati an sab'ah. Adapun 1 ekor sapi untuk 7 orang. Pertanyaannya, Rasul ikut nggak di situ? Ikut. Kenapa? Karena di sini kata kunna ma'a Rasulillah SAW. Bersama Rasul dalam perjalanan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasul nggak pernah berkurban menggunakan sapi dan sebagainya, ini dasar hadisnya ada. Lewat Ibnu Majah. Dikuatkan hadis berikutnya ini. An Jabir qala, kan Imam Jabir tadi Ibnu Abbas kan Jabir. Apa kata Jabir? Qala naharna bil Hudaybiyah. Kami menyembelih hewan kurban pada hari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ma'an Nabi SAW bersama Rasul. Nabi SAW. Apa yang disembelih? Al badanata an sab'atin. 1 ekor onta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin. Untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang juga. Jadi semua ada sandaran-sandaran hadisnya. Makanya kan ketika ada ustadz mengatakan tidak sunnah, tidak disyariatkan, karena Rasul nggak mengerjakan. Lah ini Rasul mengerjakan pada masanya bersama sahabat-sahabat yang lain. Baru berikutnya karena sini, dalam berkelompok juga dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Sehingga di sini ada satu ketentuan lagi. Bahkan maksudnya oleh Imam Abul Abbas Al-Ansari. Beliau meriwayatkan sebuah hadis mengatakan kana rajulu fi ahdin Nabi SAW yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kemudian apa? Wa yakuluna wa yutimun. Kemudian kata Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi, beliau katakan dulu kami pada masa Rasulullah ada orang yang menyembelih
1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya semua. Jadi bukan hanya sapi, kambing aja boleh. 1 ekor kambing untuk keluarganya. Nah, makanya akhirnya muncullah dalam dunia pendidikan, dalam dunia tarbiyah itu, untuk mendidik anak-anak, mendidik para masyarakat itu, mereka patungan bersama-sama 1 ekor kambing. Sah enggak? Ya sah saja. Sebagai bentuk pengorban atas nama grup atau kelompok. Contoh nih, ini grup HKI gitu ya. Punya ingin berkelompok, 1 orang patungan sarang 100 juta, 100 juta, 100.000. Ini berapa orang anggotanya ini? Sekitar 88 namanya. Kalikan aja. Nah, kalau sampai cukup jumlahnya 27 juta, beli 1 ekor sapi atas nama HKI. Nah, bisa itu. Dapat semua, walaupun kita katakan nggak harus 7. Sebagai untuk kekeluargaan namanya, kolektif. Jadi intinya tidak ada yang salah dalam hal ini ketika kita berupaya untuk memaksimalkan semangat bagaimana menghadirkan hewan kurban. Kenapa itu dibolehkan? Karena maksimal sifatnya sunnah. Beda kalau wajib punya, itu harus ikuti contoh zakat, wajib. Nggak bisa kita gabungan zakat. Zakat kena atas kemampuan. Walaupun demikian, Rasul motivasi lagi. Kata beliau apa? Man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang saya yang punya peluang untuk berkorban namun dia nggak laksanakan, maka jangan sekali dekati tempat sholatku, kata Rasul. Maksudnya Pak, Rasul tidak senang pada orang seperti itu. Jadi kita sekarang bukan sekedar berbicara, tapi kita harus beraktivitas, bergerak dan berbuat. Nggak mampu berkontribusi. Kita aja sifatnya. Nggak ada yang susah kecuali yang dipersusah oleh dirinya sendiri. Ini jamaah rahimakumullah, artinya kita dari menyikapi bagaimana 10 hari awal bulan Dzulhijjah persiapan mencari goal terakhirnya. Apa itu? Di hari raya Idul Kurban. Makanya saya selalu membiasakan diri menyembelih kurban tidak hanya 1 hari. Maksimalkan hari raya kurban, hari raya 4 hari berturut-turut. Minimal kalau sudah selesai menyembelihnya, bakar sate bareng-bareng. Gitu ya. Makan daging kurban bareng-bareng. Bagian kata Nabi, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi. Hari tasyrik, hari makan dan minum. Jangan ada yang puasa, semuanya kita makan daging kurban saat itu. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang tidak pernah makan daging kurban? Itu masalahnya. Bahkan ada yang menolak dikasih daging kurban. Kenapa? Sudah biasa makan daging. Beda daging kurban itu. Keberkahannya tidak ada tandingannya. Nah gitu. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah semuanya hal ini. Sehingga apa? Bukan sekedar dalam tataran kajian, tapi harus masuk pada pemahaman kita yang kita laksanakan bersama-sama. Ya, kembali pada layar itu saya nyambung langsung aja Ustaz. Itu tadi Ustaz bilang makan kurban ya bikin sate macam-macam itu bolehnya maksimum 1/3 dari yang kita potong itu ya Ustaz. Ya, jadi kalau untuk pengorban itu maksimal 1/3 bagian. Oke. Jadi masa kadang-kadang ada orang berkorban ditip di masjid, panitia masjid. Pak, saya korban, saya minta kepalanya sama hatinya. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena bagian yang sifatnya 1 aja minimal dirasakan 3 orang, 3 sisi. Jadi kalau hati dipotong 3, kepala dipotong 3. Kalau kaki boleh ambil salah satunya, pahanya namanya. Karena ada 4 paha. Ada nggak kambing 3 paha? Bukan 1/3 dari total ya Ustaz? Ya maksimal, ya maksudnya bagian itu. Ya kan kalau bilang 1/3 dari total, dia akan minta diukur pahanya 1, kepalanya 1, kan nggak sampai 1/3. Iya. Nah itu artinya udah menyalahi dia mengkhususkan untuk bagiannya sendiri. Jadi intinya makin ya umul jami, makin dirasakan oleh orang secara sempurna akan makin bagus hasilnya. Baik. Itu saya kira. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau Pak Masbar, tanya Pak Mas. Silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Terima kasih Pak Masbar. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi disebutkan bahwa daging kurban itu tidak diberikan kepada orang kafir. Ya. Nah, saya membaca beberapa ini pendapat kalau mazhab Maliki itu memang sebanyak orang Muslim, tapi tidak melarang
kalau diberikan kepada orang kafir. Ya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa daging kurban itu bisa diberikan kepada orang kafir, tapi orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Nah, ini apakah di Terus, sini itu ada perbedaan pendapat yang dibolehkan dalam fikih atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. baik, terima kasih. Jadi kalau sudah masuk dunia fikih, jangan tabu dengan perbedaan. Gitu. Tapi saya begini, saya mengambil keumumannya. Saya tidak memihak pada mazhab manapun, tapi intinya dari keglobalan dasar hadis itu juga ayat Al-Quran. Coba lihat kitab ayatnya, Al-Hajj ayat 36 tuh. Allah kata apa? Ketika binatang ternak sudah terbaring atau sudah pada mati, maka Allah apa? Fakulu minha wa'at imul qani'ah wal mu'tar. Kata fakulu minha ini hitobnya untuk orang mukmin saja. Gitu ya. Karena perintah syariat hanya untuk mukallaf, perintah syariat. Jadi siapa mukallaf? Mereka yang layak menerima taklif, terutama orang mukmin itu. Nah, siapa mereka dikatakan al mu'tar? Itu mereka yang miskin, orang mukmin juga. Al-qani orang kaya, orang mukmin juga. Itu satu dasarnya. Adapun ketika perbedaannya di mazhab-mazhab itu, kenapa? Dalam uraian-uraian tentang azas manfaat. Maka saya katakan begini, Mas Maskur. Kita boleh membagi untuk orang kafir bagian daging korban kalau sudah menjadi milik kita secara pribadi. Bagian itu. Contohnya saya katakan tadi. Saya sebagai panitia biasanya dapat 2 bungkus gitu ya, 2 tanding. Kenapa? Karena kontribusinya besar. Sampai mustahil gitu sebagai panitia. Akhirnya apa? Ya udah saya pulang, ternyata tangga saya ada orang kafir. Maka saya dengan keloguan hati saya berikan loh, saya hadiahkan buat dia. Jadi bukan sama panitia, tapi memang pribadi saya. Sebagai untuk muamalat saja. Gitu. Nah, bagi mereka nggak ada urusan nilai berkah tidaknya. Cuma mereka yang merasakan saja. Makanya saya pernah punya teman lu waktu dia kuliah di Inggris, dibilang orang Inggris itu rata-rata kalau pada hari raya kurban, mereka tuh antri mau beli daging kurban dari orang Muslim. Kenapa? Karena mereka sadar ini daging terbaik. Nggak ada tandingannya di dunia. Makanya saya katakan ada orang Muslim kok dengan apa istilahnya sombongnya gitu kan, oh saya nggak mau daging, sudah biasa makan daging, beda hasilnya itu keberkahannya. Jadi gitu. Jadi untuk perbedaan mazhab, maka kita katakan silakan disikapi. Yang jelas kalaupun dibolehkan dengan syarat tadi, itu caranya apa? Disiasati bukan dari penentuan persentase di panitia memutuskan itu. Contohnya gini, saya panitia korban ada 300 mustahik. Udah 10%-nya kita ambil dari orang non-muslim. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena melanggar konteks syariat tadi itu sendiri. Ada manusia satinya, ya bagian dialah yang diberikan, silakan. Jadi bukan dari bagian umum, seperti zakat halnya. Begitu pula. Saya kira itu ya, bisa dipahami ya. Terima kasih. Baik. Pak Ustadz, Pak Silakan Maswar. ada Pak Opo itu. Pak Opo siapa? Pak Maswar. Pak Ustadz. Pak Madar mikrofonnya belum di on. Pak Madar mikrofonnya off. Ustadz. Silakan Pak. Saya mau tanya Ustadz. Yang mana ini? Pak Zen. Oh Pak Zen. Oh Pak Zen. Silakan Pak Zen. Maaf ini sudah sebulan saya simpen karena sakit jadi nggak ikut pengajian. Tapi kali ini waktu bicara korban ini di luar korban Ustadz. Mohon maaf. Jadi begini, kita ini kan lahir dari keluarga Muslim. Otomatis kita itu kan jadi Islam. Tapi kita sendiri itu merasa belum pernah bersyahadat gitu. Kenapa? Karena saya kemarin melihat mu'alaf dari Inggris, wartawan yang bencinya Islam kayak gitu, jadi mu'alaf di Jakarta, dan dia itu bersyahadat sampai nangis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana walaupun kita tiap sholat itu mesti baca syahadat, tapi kita mau resmi bersyahadat itu caranya gimana? Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Maaf. Pak, waktu nikah dulu dipandu penghulu nggak Pak? Dipandu dong, iya. Dipandu, disuruh bersyahadat nggak kira-kira? Bersyahadat, tapi kok nggak nangis gitu. Jadi gini prinsipnya, bahwa hati itu
tergantung cara kita mengkondisikan. Hmm. Makanya sampai-sampai nih contoh nih kita meluas untuk menyadarkan hati gitu. Bagaimana biar sensitif hati kita? Kata Abu Bakar As-Siddiq begini. Kalau kalian tidak mampu membaca Al-Quran sampai menangis, kata Abu Bakar nih, maka pora-pora nangislah. Bayangin coba itu. Iya. Kenapa? Susahnya mengkondisikan hati kalau kita belum sensitif. Sampai-sampai di dalam masalah zikir begitu. Kadang kita lihat ada orang berzikir diri nangis-nangis, tapi ada yang diri nggak nangis, maka boleh berjamaah. Kayak dulu ada majelis zikir, Ustaz siapa? Ilham Taufik ya, sebenarnya. Arifin Ilham. Arifin Ilham. Ustaz Arifin. Arifin Ilham lah gitu ya. Mereka berkelompok, pakaian putih semuanya, berzikir. Terharu. Nggak apa-apa melatih diri. Gitu. Jadi melatih sensitivitas hati kita. Makanya masalah syahadat, nanti Nabi mengisahkan begini. Di akhirat nanti ada acara mutasi. Yaitu dari neraka ke surga dipindahkan. Akhirnya apa? Diriwayatkan bahwasanya orang yang paling akhir dimutasi neraka ke surga inisialnya Buhainah. Dalam satu riwayat. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kau Buhainah terakhir dimutasi? Kata Buhainah, karena seumur hidupku sekali-kali aku bersyahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Itu gimana? Yang dia sadari. Kenapa kau bersadari? Karena waktu aku menikah dipandu oleh pengulu untuk bersyahadat. Nggak nangis, cuma dia sadar, bertauhid gitu Pak. Makanya ketika Pak Zain mamanya, saya nggak merasa kau bersyahadat itu. Maka sekarang diobati hatinya, gimana berzikir pada Allah biar hati nyambung. Amin. Maka kata Nabi apa? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaiki imanmu dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi kita zikir, sholat kita berzikir, habis sholat kita berzikir, mau tidur kita berzikir, mau apa lagi Pak? Mau kerja kita berzikir, mau mati juga pengen berzikir kita. Gitu ya. Amin, amin. Kenapa? Karena dikatakan man kana akhiru kalamina dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Dijamin masuk surga. Cuman kapan masuknya? Lihat antriannya. Jadi begitu, tergantung kualitas amal soleh kita dan minimalis dosa-dosa kita. Makin bersih dosa, makin langsung masuk surga. Bahkan Rasul pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa umatku yang dijamin masuk surga tanpa hisab jumlahnya 70.000 orang. Ya. Itu yang pernah kita bahas kalau misalnya waktu itu. Ketika bicara masalah bagaimana menyikapi penghuni surga. 70.000 orang dijamin masuk surga tanpa hisab. Amin, amin. Akhirnya amin. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, halis tazat tahu, apakah engkau sudah minta tambahannya? Apa? Aku udah minta tambahannya. Gimana kesimpulannya? Kata Rasulullah, setiap satu dari 70.000 itu berlaku kelipatan 70.000 berikutnya. Makanya kita kalikan 70.000 kali 70.000. Berapa jumlahnya? 990 juta. 4 miliar 900 ribu. Amin, amin. Jadi 4,9 miliar. Kira-kira nomor induk kita masuk nggak di situ? Masuk, HKI masuk Ustaz. Nah, HKI masuk. Amin, amin, amin ya Allah. Makanya segera masukin nomor induk di HKI itu biar daftar. Jadi itu intinya. Jadi dijamin surga itu tanpa hisab, tapi dibatas itu 4,9 miliar. Amin. Lagi-lagi di surga nanti memenuhi 2/3 penghuni surga. Insya Allah, amin. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk barisan mana? Karena dari 120 saf di surga nanti, 80 milik umat Muhammad. Sisanya umat sebelum Muhammad. Dari umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai Isa. Semua mereka yang taat pada Allah dan Rasulnya masuk surga. Ketemu nanti. Makanya kita nggak kenal di dunia, di surga ketemu nanti. Apalagi kalau sampai kenal di dunia, di akhirat, itu kan lebih baik lagi. Di dunia bahagia dia ketemu, di akhirat ketemu juga. Makanya HK ini akan pertemuan, jadi grup
abadi. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita Jazakallah. semuanya ketemu lagi di surga. Amin. Amin, amin. Makanya saya bilang, Jazakallah. maka saya selalu mendoakan mudah-mudahan yang siap untuk ketemu duluan silahkan. Saya siap nganterin sampai kuburan. Ya itu Baik. saya kira ya. Jadi Baik. Pak Zaid, Terima kasih. Ya, bersyahadat itu artinya kadang mungkin nggak bisa, maka sekarang kita kembali sadarkan apa yang kita ucapkan. Minimal ketika sholat kita asyhadu alla ilaha, itu hati kita harus nyambung di situ. insya Allah. Maka perbanyaklah untuk bersyahadat. Karena itu kita katakan minimal 17 kali, 9 kali sehari semalam, belum lagi kita sholat sunnahnya, menjawab kumandang azannya, berzikir dengan syahadatnya, coba berapa puluh kali kita satu hari. Amin. Masa nggak ada yang nempel? Insya Allah. Nah itu makanya alhamdulillah. Makanya apa namanya? Ini kebetulan saya tanggal 9 besok dapat amanat untuk bawa jamaah umroh bersama Pak Tuna. Akhirnya tadi malam dari para pembimbing menyampaikan sebuah tulisan tentang slogan Pak Tuna, menata hati dengan berhaji. Nah, maka kita buat tulisan bolanya untuk haji itu ditata hati kita gimana, menyertakan Allah setiap ibadah kita. Gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Amin, Jazakallah. Silakan Ibu Yanuarti ya tadi. Ya, Silakan. ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah dengar nih, kalau misalnya katanya kita mau berkurban tuh, misalnya 1 ekor kambing, Ya. kita khusus niatkan untuk misalnya orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan, misalnya nih ibu atau bapak. Itu katanya nggak itu ya. Gimana tuh Ustadz? Boleh nggak tuh? Maksudnya sampai nggak gitu katanya? Ya. Karena kan katanya kalau orang udah meninggal tuh katanya udah putus amalnya katanya gitu kan. Ya. Jadi kalau itu ya diwakilkan sama anaknya gitu katanya Ya. gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Tadi kan kita bahas hadisnya Bu, bagaimana Iya, Ali iya. bin Rasulullah untuk menyembelihkan atas nama Rasul udah wafat. Oh iya iya iya. Gitu ya. Satu. Iya, Yang iya. kedua, Iya, Pak. memang amal orang meninggal udah putus, mana ada mayit bekerja lagi. Pernah lihat? Iya. Tapi nilai pahala itu sampai pada mayit. Maka kita kan kesolehan anak yang soleh itu menjadi khazanah kebaikan mayit. Iya. Maka Ibu lihat dalam surat Yasin ayat 12 Bu, untuk sampaikan lebih lanjut. Iya. Makanya jangan hanya terpaut dengan surat apa namanya, surat Al-Qiyamah ya, apa Qaf itu. Jadi mengatakan bahwasanya wa alaisal insani ila masa'a wa ana sa'yahu saufa yura. Jadi dalam surat tersebut Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu akan mendapat balasan apa yang dia kerjakan saat masih hidup saja. Memang itu satu ayat, makanya jangan satu ayat saja. Cari ayat lain, karena Al-Quran sama-sama wahyu nggak mungkin salah, nggak bertentangan. Makanya dalam surat Yasin 12 dikatakan inna nahnu nuhyil mauta. Udah mati belum kita itu? Udah mati. Karena Allah inna nuhyil mauta. Allah menghidupkan manusia sudah mati kapan? Di alam kubur dihidupkan kembali sama Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarum, dan kami catat, kami berikan pahala, kami berikan hisab bagi dua hal bagi mereka. Pertama apa? Ma qaddamu, apa yang dia kerjakan. Benar itu pasti. Kita kerja, Allah berikan lipatan pahala. Kita bersedekah, Allah berikan pahala. Wah, bisa harta, bisa karya, itu ngalir terus. Maka ada kata-kata sodako jariyah, itu untuk sodakohnya saja. Kebaikan anak, kesolehannya ngalir pada orang tua. Makanya kenapa ada syariat di akikah, artinya belenggu yang menghalangi syafatan orang tua terputus dengan akikah tersebut. Sehingga apa? Ngalir dengan lancar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasul akikahkan dirinya pada usia 50 tahun? Karena baru turun akikah ketika Rasul usia seperti itu. Kenapa akikahkan dirinya? Karena untuk syafaat pada ayahnya yang masuk kategori bukan musyrik. Tapi untuk ibu beliau tidak dapat hubungan. Kenapa? Doanya pun gak diterima sama Allah. Karena masih dalam kategori kemusyrikan. Kita lihat nasabnya. Aminah itu nasabnya kemana? Ke Bani Najjar. Yaitu penyembah api yang ada di Madinah saat itu. Makanya Nabi ketika hijrah ke Madinah itu pulang kampung, ke kampung ibunya.
Nah, gitu. Makanya akhirnya apa? Ketika Aminah dikubur di daerah apa namanya Abwa itu kan perjalanan Nabi ketika hijrah dari Madinah ke Mekah melewati Abwa tersebut. Nabi mampir ziarah. Apa kata Jibril? Dan ya Rasulullah, Allah membolehkan engkau berziarah ke makam ibumu, tapi tidak membolehkan berdoa untuk ibumu. Ya. Kenapa? Jibril, la ta'mal abasa. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Itu. Makanya Rasulullah menangis. Akhirnya sahabat di belakang 3 orang menangis. Rasul bertanya, ya Umar, kenapa kau menangis? Karena aku melihat engkau menangis ya Rasul. Jadi Rasulnya sedih. Kenapa? Ditegur sama Allah SWT lewat Jibril itu. Karena doanya kepada ibunya tidak nyambung. Gara-gara apa? Beda akidah, beda keyakinan. Beda dengan ayahnya, alamul fatrah, tidak musyrik walaupun tidak Islam. Gitu. Fatrah pancaroba. Nah sekarang kita punya orang tua yang muslim, yang mukmin, sangat amat nyambung sekali. Lihat Hasan mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman. Gitu. Jadi yang sudah berlalu tapi beriman dia, nyambung semuanya. Bahkan dalam surat yang lainnya Allah kata apa? Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum biimanin. Allah akan pertemukan dengan samaan iman nanti. Kita bisa kumpul keluarga lagi. Bahkan keluarga Hakai ketemu gara-gara imannya sama. Siapa imamnya? Ustadz Mazwar. Ustadz ini nyambung dengan pernyataan Ustadz barusan, nyambung ya. Nah, ini Pak Parman dari Jogja nanyakan, itu kan biasanya kalau kita korban tuh tulis nama Ustadz. Nah, terus kalau memang niatnya untuk orang tua, apakah yang ditulis di situ didaftarin itu nama orang tua atau nama anaknya Ustadz? Tapi niat saja yang. Ya kan kalau kita tulis nama kan kita pesan pada penyembelih. Ya. Niatkan untuk nama yang dimaksud, makanya nama orang tuanya. Jadi nama itu almarhum gitu ya. ALM siapa namanya bin siapa. Oke. Kenapa jadi nama orang tua ya Ustaz? Nama orang tua. Ada pun nanti panitia laporan, ada kambing semuanya, kambing korban peruntukan untuk almarhum Fulan dari anaknya Fulan gitu. Boleh silakan. Iya. Ya, jadi biar enggak salah nanti niatnya. Nanti dibilang almarhum gitu, tapi orangnya mana? Ya kan peruntukannya. Peruntukannya bukan darinya. Bedakan itu. Iya. Makanya lihat, coba sekali-kali coba dibuka hadis tentang bagaimana Rasul menyembelih korban. Apa yang beliau baca? Kata Nabi apa? Allahumma taqabbal hadil udiyah an. Antarnya untuk. An Muhammad wa an ummatihi. Untuk umatnya juga. Jadi gitu. Jadi prinsipnya mengatasnamakan. Kayak badal haji, an Fulan. Gitu. Diatasnamakan si Fulan. Badal haji boleh nggak? Badal haji boleh nggak? Boleh. Di Patuna cuma $1.500. Cuman. Jadi gitu. Tanya Pak. Hah? Ya, silakan. Silakan. Siapa nih? Saya. Ibu Mun. Bu Mun, silakan Bu Mun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, itu di sekitar komplek kami itu ada masjid yang waktu pemberian panitia korbannya itu selalu menyiapkan untuk orang sekitar komplek walaupun bukan beragama Islam, jadi non Muslim pun dapat. Kemudian juga pernah menerima kambing dari orang-orang non Muslim untuk dibagikan. Bagaimana hukumnya dan bagaimana cara mengingatkannya? Terima kasih. Baik. Pertama, mereka suruh ngaji dulu. Yang kedua, suruh ajak diskusi, masing-masing sampaikan dalil-dalilnya untuk kita keterbukaan dalam memahami dasar syariat itu. Dan yang ketiga, tadi kita katakan dalam Islam ini berlaku yang namanya apa istilahnya? Mengambil azas manfaat. Contoh, kalau ada orang kafir mau ngasih hadiah, kita terima, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sesembelihannya itu nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena niatnya menyembelih bukan sama Allah dia. Termasuk nanti ibu kadang diundang acara pengantenan di RSU pernikahan di gereja. Makanya siasatnya gimana? Karena teman dekat kita, jangan datangnya saat acara pemberkatannya.
Karena di pemberkatannya makanan pun diberkati oleh mereka, nyata itu. Nah, jadi kita haram makannya, kenapa? Karena udah atau persembahan mereka. Datanglah akhir-akhir itu kan, sisanya silakan, kita nggak tahu diberkati atau tidak, anggapnya nggak tahu gitu. Jadi itunya sebagai mensiasati saja. Itu cara kita menyikapinya. Dan yang berikutnya, gimana cara memberikan teguran tersebut? Lagi-lagi harus dengan persuasif, pendekatan. Makanya cari tokoh-tokoh yang lebih bijaksana untuk menyampaikan hal itu. Makanya tadi kalau langkah sporadisnya, suruh ngaji lagi, suruh diskusi lagi, biar paham tentang hal ini. Gitu Bu ya. Kalau korban yang diserahkan orang kafir tadi, Ustaz, Boleh, terima aja nggak apa-apa. terima Itu kan disembelih juga seperti kita biasa. yang nyembelih, jangan dia nyembelih. Ya, kita nyembelih terus Oh. diedarkan kepada muslim seperti Boleh aturan kan, kita kita. atas nama Allah nyembelihnya. Adapun hak dari manapun urusan dia. Jadi bagi dia Sumbernya nggak ada yang pahalanya, kita mendapat keberkahannya. Itu namanya apa sih bahasanya? Kalau orangnya curang gitu ya, itulah Islam mengajarkan itu. Kenapa? Karena bagi Islam bahwa orang non Muslim itu jiwanya setengah orang Muslim. Lihat dalam perlakuan apa nih kisos pun begitu. Jadi kalau mereka membunuh orang mukmin harus dikisos juga. Tapi kalau kita membunuh orang kafir, paling banter cuman dia saja, nggak boleh dikisos. Karena jiwa kita lebih tinggi, lebih mahal, lebih mahal dari jiwa mereka. Gitu Bu ya. Baik. Bahkan di depan saya itu kalau apa namanya Idul Fitri saja ada satu material punya orang Cina Nasrani itu setiap tahun selalu ngirimin beras karung untuk zakat fitrah anak buahnya yang Muslim. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang penting niatnya atas nama yang dizakatkan tadi itu, begitu prinsipnya. Ya, Makasih Pak Ustadz. ya, Pak apa? Ustadz. Ya, silakan. Pak Maswar, satu lagi Pak Maswar. Pak Oh, Bu Ustadz. yang ngerti silakan. Ya, ini tadi saya kan dengar Pak Ustadz tuh memberikan ini kan, bahwa katanya bulan-bulan istimewa itu, pada bulan-bulan istimewa ini kita tidak boleh Bermusuhan. apa ya? Bermusuhan ya. Jadi misalnya ini dalam suatu komunitas sebenarnya tidak bermusuhan ya, tapi karena misalnya leadernya atau pemimpinnya itu kalau ngomong tuh selalu nyelekit dan selalu artinya walaupun kita sudah berbuat yang terbaik atau apa, kadang-kadang suka gimana gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu bagaimana itu kalau sebenarnya nggak diambil hati, tapi kita menjaga jarak dan menjaga menjaga supaya kita jangan tersakiti lagi gitu. Tapi tidak memutuskan tali silaturahmi, tetap mendoakan yang terbaik. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik Ibu, dalam konteks muamalat, siasat tuh banyak Bu. Makanya Nabi sampai mengatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu, lebih paham urusan dunia kalian. Nah, sekarang kita mensiasati. Ada teman kita, leader kita, kok nyebelin banget gitu ya. Apakah saya harus geser? Kita demo? Itu tindakan kita masing-masing terserah. Lihat ada manfaat dan madorotnya. Nah, kalau bilang, udahlah saya nggak usah banyak berinfak, silakan tuh hak ibu untuk menghindari itu, karena ibu mungkin nggak kuat dengan ucapan tadi itu. Tapi ada mungkin teman-teman lainnya, nggak berasa, udah begitu, biasa aja. Nah, makanya kita katakan dalam hal ini tergantung sensitivitas hati kita menerima sesuatu. Sehingga ada hadis begini Bu, man amalan nas atau khairun nas, man amalan nas wa sabara ala azahum. Sebaik-baik manusia yang mau bermuamalah manusia dan dia sabar dengan dampak yang muncul dari muamalat itu. Sakit hati, benci, iri, gelisah, apalagi Bu? Ya, mutung gitu. Itu kenapa? Akibat dari muamalah. Kalau kita sabar, itu terbaik. Dan sebaliknya, wasyarrunas, seburuk-buruk manusia, man lam yu'amilinas, tidak pernah bermuamalah manusia, walam yasbir dan tidak tahan mendengar ocehan itu. Ibaratnya udah kuper minder. Jadi gitu. Makanya kita katakan lagi-lagi diuji dalam amalat itu. Makanya makin banyak kita menata kesabaran,
akan makin baik. Lihat Bu dalam surat Ali Imran akan begini. Siapa ciri orang mutakin itu? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaidh wal afina 'anil nas. Bentar, ini ada suara yang masuk. Jadi kalau kita ini Pak Ustadz, Ya, kita memaafkan gitu, kita memaafkan hati kita, oh saya maafkan ya gitu, saya ini kan dia. Tapi artinya pertemuan kita dengan dia itu agak dibatasin gitu. Jadi nggak dalam arti memutuskan silaturahmi, nggak. Ya. Jadi memaafkan tapi tetap bermuamalah dengan ini. Itulah hak ibu namanya. Iya, Ibu bisa tahu hak ibu sendiri. Ukur kemampuan ibu. Oh, saya kayaknya kalau tetap bergaul dengan dia, kayak lama sakit hati, bisa depresi saya, bisa macam-macam. Yang berarti tinggalkan, menghindari hal itu. Iya. Karena bagi ibu tidak ada manfaatnya, justru menyakitkan hati. Iya, karena pernah saya dengar tuh Pak Ustadz, ada seorang Ustadz bilang katanya Umar bin Khattab tuh katanya pernah mengatakan bahwa kalau orang yang suka toksik ya artinya atau gimana orang toksik gitu, nah itu ditinggalkan saja, diinikan gitu, jadi jangan didekati gitu, artinya begitu. Ya, Ibu lihat tuh kasus Rasulullah menerima Islamnya Wahsy. Iya. Pernah dengar Wahsy, Bu? Belum. Seorang budak hitam yang oleh Zainab untuk membunuh paman Rasulullah. Bahkan dicabik-cabik tubuhnya itu. Dimakan isi hatinya. Oh iya. Nah, itu kan begitu dahsyatnya, begitu kejinya. Setelah beberapa tahun datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya bertobat, saya masuk Islam bersamamu. Apa Rasulullah? Allah terima Islammu, tapi jangan kau tampakkan wajahmu kembali depan mataku. Nabi dulu Bu, gitu ya. Gitu. Tetap dimaafin, tapi udahlah, gak usah banyak bergaul kan gitu. Iya, nah, benar. Jadi itu namanya muamalat Bu. Nabinya begitu, apalagi Ibu Yunuarti gitu ya, yang bukan Nabi, bukan Rasul ya. Nah, gitu Ibu ya. Baik. Silakan lanjut. Masih ada Bapak Ibu yang lain? 2 menit lagi silakan. Kalau di luar temanya apa boleh Pak Ustadz? Ya silakan, jangan jauh-jauh Pak, biar kembalinya gampang. Silakan terakhir ya Bapak. Boleh ya, boleh Pak. Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tenang karena bertemu dengan Ustadz yang ahli fikih di sini. Apa tuh? Jadi gini Ustadz, itu ada dalam sebuah hadis itu, jadi pada hari kiamat itu tidak bergeser kaki seorang sebelum 3 tuh, itu ya, dari mana hartaan dan sebagainya itulah. Betul. Nah, jadi dengan begitu kita membayangkan berapa miliar orang, berapa waktu yang diperlukan itu ya, bayangan kita itu. Nah, tetapi begini Ustadz, ada hadis lain itu, ini nanti dipadukan saya supaya paham. Jadi pada hari itu seorang orang diberikan kitabnya dikalungkan di lehernya, dan mereka itu cukup menghisap dirinya sendiri. Nah, ini cara memahaminya ini bagaimana Ustadz, supaya kita tuh bisa puas itu. Baik, terima kasih syukur. Singkat aja ya, ini kalau dibahas 3 semester ini. Jadi ini Pak, singkatnya begini Pak. Pertama, konsep dasarnya bahwa jangan pernah membayangkan akhirat dengan dunia, ukuran dunia. Itu jangan pernah bayangkan, nggak nyampe otak kita. Yang kedua, kenapa Allah jadikan kehidupan akhirat hal yang bersifat gaib? Karena nggak ada parameter apapun yang bisa menanding hal itu atau mengukur hal itu. Dan yang ketiga, jangan kita sibukkan dengan urusan akhirat gimana nanti kalau akan hakikat Allah. Apa yang akan kerjakan? Nih, tapi kan bagaimana persiapan diri kita menyongsong itu, gitu aja. Jadi kan hasibu anfusakum qoblaan hasabu, itu prinsipnya. Adapun caranya di luar kemampuan kita untuk memahami hal itu. Yang jelas kita yakin, bahkan dalam doa tahajud kita sering baca. Gimana bacanya itu? Allahumma laka aslamtu wabika seterusnya. Kemudian kita katakan gimana? Jadi lupa kalau begini. Maka dia katakan innal qiyamati hakun wal mizana hakun wal hasru hakun. Semua benar itu. Semua pasti akan terjadi.
Cuman kita nggak bisa reduksi itu gimana Membayangkan. cara kejadiannya, itu bukan urusan kita. Begitu kata apa? Dan tuli ibadi ya solihin mala ainun ro'at. Aku udah siapkan nikmat di surga untuk hambaku yang soleh, nikmat nggak pernah dipandang oleh mata. Wala uzunun samiat, nggak pernah didengar oleh telinga konsepnya. Bahkan apa? Wala khotoro ala qalbi basar, nggak pernah berdengar hati kita semuanya. Makanya keyakinan sifatnya bersifat mahdoh, tidak layak untuk kita ukur logika kita. Nah gitu Pak Maskur, artinya jangan kita mengukur, Ustaz gimana mandukannya nanti? Katanya ada yang bebas hisab di sana. Ya itu kan katanya Aisyah, al-hisab huwal azab. Jadi di hisab itu azab. Kenapa? Menyakitkan. Kenapa? Antriannya panjang, Pak. Makanya saya sering tawarkan, kira-kira Bapak Ibu pengen jadi orang kaya atau orang miskin? Gitu ya. Orang kaya itu masuk surganya terlambat dibanding orang miskin. Jaraknya berapa? 500 tahun. Hari kiamat. Jadi kalau satu hari 1000 tahun, nah sekarang 500 tahun. Nah, kemudian ketika orang kaya, Rasul berpesan pada Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar melintir gitu ya, tajir melintir. Apa kata Rasulullah? Ya Abdurrahman, innaka tadkhulul jannah habwan. Abdurrahman, kau akan masuk surga dengan cara merangkak. Karena merangkak begitu amanat harta yang besar yang beliau bawa. Nanti harus terpenuhi. Makanya kita layaknya kalau kita keluar dari bandara, dari pesawat, dari ke bandara itu, kalau kita berangkat tidak bawa apa-apa, itu langsung nggak di screening lagi. Coba banyak barang bawaan diperiksa sana, periksa sini, macam-macam. Nah, kopernya, nah kopernya koper baik semua ini. Jadi koper yang tepat, jangan bawa cairan di handbag yang lebih dari 100 mili. Jangan masukin power bank di bagasi. Kenapa? Potensi akan dibongkar. Jangan bawa air zam-zam di botol-botolin, masukin bagasi, akan dibongkar. Itu artinya apa? Itu di dunia. Di akhirat, jangan kita masukin koper kita dengan hal-hal yang jadi penyakit hati kita. Alhamdulillah. Dengan kajian seperti ini, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Maaf, ini cuma pendapat anak muda. Orang tua lebih pengalaman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada. Masih ada? Siapa nih Pak? Sri atau Bu Sri ini? Iya. Jemi. Oh Pak Jemi, oh misalkan. Oh ini grup apa nih? Alhamdulillah Pak Ustadz. Minal izin wal faizin Pak Ustadz. Ya, silakan segera Pak. Ini tamu pemadlar ini. Oh, tamu ya. Ada sedikit yang mau minta diperjelas ini ke hasil Suaranya kok saya dengarnya putus-putus. Yang lain gimana? berkorban Pak Ustadz. Jelas. Yo, Jelas. sinyal Pak Ustadz. Ya, lanjut. Jadi muslim tapi nggak sholat, berkorban, gimana itu Pak Ustadz? Ya baik, singkat aja Pak Jemi ya. Selamat mendengar suaranya lagi nih, udah lama baru kedengeran. Jadi gini, muslim nggak sholat tapi puasa. Orang muslim nggak sholat tapi korban. Jadi beda dimensi. Sholat sebagai tiangnya, ibaratnya kita ini menghantar bensinnya nggak ada, udah siap makanannya, tapi motornya nggak jalan. Nah, makanya kita normal ini nggak ada urusan dengan sholatnya bagi dia, tapi manfaat sosialnya diterima oleh orang muslim lainnya. Ibaratnya, kalau dia satu saat saja beriman yang baik dan dia akan disisa dengan meninggalkan sholatnya. Bahkan coba bayangkan, meninggalkan sholat sengaja satu kali saja itu 500 tahun jauh dari surga. Maka sholat sebagai tiang agama. Kata Nabi, man aqomaha faqad aqomadin. Wa man faqad hadamadin. Berarti dia sudah berupaya meruntuhkan agama gara-gara nggak mau sholat. Tadi adanya dua pola nasihat itu yang harus dilaksanakan. Insya Allah
kalau kita lihat pahalanya baik dan diterima dan sosialnya juga diterima oleh orang Muslim dengan kurbannya itu. Saya Ya, kira itu terima ya. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau Alhamdulillah. ngomong, Pak Ustadz. Sama-sama, selamat mendengar Ya, kembali. baik. Pak Ustadz, Kayaknya Masya Allah. waktunya udah lewat ini. Udah Silakan. lewat 10 menit, Bu. nggak bisa ya? Nggak bisa ya, Pak ya? Oh, ini Ya udah tentang terakhir korban silakan ya boleh, Ustadz Mas. ya. Terakhir Bu ya. Silakan Silakan. Bu Tuti, ya. boleh Pak Ustadz? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, niat saya mau korban, niatnya untuk suami yang udah meninggal ya Pak Ustadz ya Terus? gitu. Anak dan diri saya, anak saya 5, apa itu disebut anak dari yang Ya, pertama semua sampai disebut. nomor 5. Tujuh-tujuhnya berarti. Silakan. Oh gitu. Ya begitu Pak Ustadz ya. Boleh, sebut namanya lebih bagus lagi bentukannya. Yang kedua Karena sampai kelima. dimaksimalkan itu rata-rata 7 orang 1 ekor sapi. Iya, Bu. Itu aja Pak Baik. Ustadz ya. Makasih. Ya, baik. Nggak ada ganjalan Sama-sama, nih. ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, biar nggak Makasih, ganjal Bu, Ustadz. kesian emang. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan Ustadz, kita tutup acara kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Alhamdulillah cukup hangat walaupun waktu yang lewat, tapi semangat terus. Bahkan kalau dibuat sampai jam 9 pun jalan. Cuma saya jam 9 ada acara lagi nanti ini harus istirahat dulu. Ya mari kita berdoa bersama-sama senantiasa memberikan kemampuan pada kita berkurban pada tahun ini sekaligus memaksimalkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan amal yang sunnah yang berpotensi meraih pahala sebesar-besarnya. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna imanana wa taqabbal minna ibadatana wa taqabbal minna niyatana wa taqabbal udhiyatana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana tah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.